Selamat datang! Di video ini, saya akan membagikan beberapa tips dan trik untuk smartphone Oppo Find X9 dan X9 Pro. Dan trik pertama yang ingin saya bagikan kepada Anda adalah tombol snap yang tersedia di perangkat ini. Tombol snap terletak di sisi kiri perangkat Anda, dan Anda dapat menetapkan berbagai fitur ke tombol ini, berbagai aksi yang berbeda. Misalnya seperti menggunakan AI Mindspace, yang merupakan fitur keren lainnya yang bisa diakses di perangkat ini. Jadi, untuk mengubah atau mengatur aksi tombol snap, Anda harus masuk ke pengaturan, lalu navigasi ke menu Snap Key. Di sini, Anda bisa memilih fitur seperti suara dan getaran, mode jangan ganggu, center, perekam, terjemahan, dan fitur lainnya. Atau Anda juga bisa memilih tanpa aksi jika tidak menginginkannya. Tombol ini tidak akan melakukan aksi apapun. Sekarang, fitur Mindspace memungkinkan Anda mengenali dan menyimpan konten layar. Anda juga dapat merekam dan menyimpan audio, serta mengetuk 2 kali untuk membuka Mindspace dengan semua rekaman dan kenangan sebelumnya yang telah Anda simpan di smartphone Anda. Selanjutnya adalah demonstrasi animasi swipe beta terbaru di perangkat Anda, yang merupakan sebuah fitur beta eksklusif yang kini sudah tersedia secara resmi di smartphone milik Anda. Anda dapat mengaktifkannya dengan masuk ke sistem dan pembaruan, lalu ke navigasi sistem. Gulir ke bagian paling bawah layar, dan geser tombol ini ke kanan. Dan mari kita bandingkan animasi swipe dengan fitur ini dan tanpa fitur ini. Jadi, seperti yang Anda lihat, tanpa fitur ini, swipe Anda akan terlihat seperti ini. Tetapi jika Anda mengaktifkannya, Anda bisa melakukan swipe dengan animasi. Dan ini adalah fitur yang praktis. Ini lebih merupakan fitur kenyamanan. Ini bukan sesuatu yang benar-benar Anda butuhkan. Tapi fitur ini membuat penggunaan perangkat ini menjadi lebih nyaman. Dan juga tampilannya jadi lebih baik. Dan hal berikutnya adalah fitur pengeditan foto berbasis AI yang bisa Anda akses dengan masuk ke galeri foto Anda. Lalu Anda bisa mengetuk ikon pensil, masuk ke AI Editor, dan menggunakan berbagai fitur AI seperti Recompose. Ada penghapus AI yang memungkinkan Anda menghapus elemen dari foto. Sekarang, dalam beberapa langkah sederhana, cukup pilih elemen pada foto yang ingin Anda hapus, dan semuanya akan dilakukan untuk Anda. Anda juga bisa menghilangkan pantulan dari foto, mengaburkan foto, meningkatkan kualitas gambar, dan membuat hasil jepretan yang sempurna. Dan masih banyak hal lainnya. Saya harap Anda bisa menemukan semuanya sendiri, dan Anda akan tertarik untuk mencobanya. Dan hal berikutnya adalah membuat folder khusus dan mengubah ukuran ikon aplikasi, yang bisa Anda lakukan dengan menahan ikon apapun yang ingin Anda ubah ukurannya. Dan sekarang Anda bisa membuat folder aplikasi khusus dengan menambahkan misalnya beberapa pintasan ke folder Anda, atau Anda juga bisa membuat ikon Anda terlihat lebih besar seperti ini. Dan ini akan membantu Anda menyesuaikan layar utama perangkat Anda, dan mungkin membuat beberapa aplikasi yang sering digunakan menjadi lebih besar agar lebih mudah diakses. Ini adalah sesuatu yang jujur saja baru pertama kali saya lihat. Seperti saya belum pernah melihat ini di perangkat lain manapun. Dan juga, Anda bisa menjelajahi AI Studio, yaitu aplikasi yang sudah terpasang sebelumnya. Yang akan membantu Anda melakukan pengeditan foto dan video tingkat lanjut, langsung di perangkat Anda. Dan menggunakan banyak fitur berbeda yang tersedia di sini, seperti Pro Portrait, AI Reimaging, dan Motion. Anda juga dapat menyesuaikan dan mengatur mode baterai, mode hemat daya, sehingga Anda bisa menggunakannya setiap saat di ponsel Anda dan menyeimbangkan daya tahan baterai di ponsel ini. Cukup buka menu baterai di pengaturan Anda, dan secara default, Anda memiliki mode seimbang yang akan menyeimbangkan baterai Anda secara otomatis. Dengan menggunakan fitur AI, Anda bisa mengaktifkan mode performa tinggi jika ingin memainkan game berat di ponsel Anda, atau Anda juga bisa mengaktifkan mode hemat daya. Dan apa yang baru? Dan yang unik dari smartphone ini adalah Anda bisa menyesuaikannya. Pada dasarnya, Anda bisa menyesuaikan fitur apapun, mengaktifkan atau menonaktifkannya di mode custom.
Jadi, misalnya, jika Anda tidak ingin layar Anda mati setelah 15 detik, Anda cukup menonaktifkan fitur ini. Dan jika Anda tidak ingin menggunakan ponsel, dengan refresh rate 60 Hz, Anda juga bisa menonaktifkan fitur ini. Dan ya, itu juga cukup keren. Anda juga bisa menggunakan gesture multikasih di ponsel Anda, seperti misalnya sesuka. Misalnya jendela mengambang, yang menurut saya harus diaktifkan di bagian aksesibilitas dan kenyamanan pada jendela mengambang. Tidak, sebenarnya kita tidak perlu mengaktifkannya. Kita cukup membuka aplikasi yang mendukung jendela mengambang, lalu menggesernya ke pojok kanan atas. Dan sekarang kita bisa mengubah ukuran jendela ini. Sekarang kita bisa membuka aplikasi lain yang kita butuhkan di ponsel untuk multitasking. Dan ini bukan satu-satunya fitur multitasking yang tersedia di ponsel ini. Fitur lainnya adalah File Dock, di mana Anda bisa menyimpan semua foto dan dokumen yang baru saja digunakan, serta hal-hal lain seperti teks. Misalnya, dengan menahan jari Anda pada objek yang ingin disimpan ke File Dock, lalu cukup memindahkannya ke sini. Dan sekarang, Anda bisa dengan mudah mengaksesnya dari File Dock, hanya dengan menggeser dari pojok kanan atas layar untuk membuka File Dock. Dan di sini kita memiliki dokumen, foto, dan file terbaru yang telah Anda simpan di sini. Misalnya, Anda juga bisa pergi ke catatan atau aplikasi lain yang memiliki teks di dalamnya. Anda bisa milih teksnya, lalu menyimpannya ke file doc Anda seperti ini. Yang memungkinkan Anda menggunakan multitasking seolah-olah itu adalah fitur baru pada dasarnya. Dan hal berikutnya adalah sensor sidik jari. Memang, banyak ponsel memiliki sensor sidik jari, tetapi ponsel ini menggunakan sensor sidik jari ultrasonik. Sensor sidik jari ultrasonik 3D yang tetap berfungsi dengan baik, bahkan saat ada kelembapan dan noda, untuk membuka kunci smartphone Anda dengan andal. Selain itu, Anda dapat menyesuaikan beberapa pengaturan tampilan di perangkat ini dengan masuk ke pengaturan, tampilan, dan kecerahan. Dan di bagian bawah layar, Anda dapat menemukan hal-hal seperti resolusi layar. Dan Anda dapat mengubah resolusi layar dari standar ke tinggi untuk mendapatkan gambar yang lebih tajam lagi. Anda bisa melihat perbedaannya pada foto ini. Perbedaan tampilan resolusi layar dalam mode yang berbeda. Dan Anda juga dapat menyesuaikan refresh rate layar sesuai keinginan. Anda bisa memilih pengaturan di Auto Select yang akan membiarkan sistem secara otomatis mengatur antara 120 Hz dan 60 Hz. Anda dapat menggunakan refresh rate tinggi sepanjang waktu dengan memilih opsi High. Atau jika Anda ingin menghemat baterai ponsel Anda bisa memilih opsi standar. Jadi, itulah 10 tips dan trik yang ingin saya tunjukkan kepada Anda di video ini. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan pertimbangkan untuk berlangganan channel kami, beri kami like dan komentar di bawah. Dan saya akan bertemu Anda di video berikutnya.